Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Oktaviana. Saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan PPH pasal 26. PPH pasal 26. Definisi dari PPH pasal 26 adalah PPH yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. BUT perlakuan pajaknya itu sama dengan badan. Selanjutnya ada pemotongan PPH pasal 26. Itu ada 6. Yang pertama pemberi kerja, baik orang pribadi maupun badan. Yang kedua badan pemerintah. Yang ketiga SPDN atau subjek pajak dalam negeri. Yang keempat penyelenggaraan kegiatan. Yang kelima BUT atau bentuk usaha tetap. Dan yang terakhir perwakilan perusahaan luar negeri lainnya BUT di Indonesia. Selanjutnya ada objek dan tarif pajak PPH pasal 26. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, 20% dan bersifat final dari bruto atas dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, premi asuransi, pensiun, dan lainnya. Ini dikalikan dengan 20% dikali peredaran brutonya. Yang kedua ada 20% dan bersifat final dari perkiraan penghasilan neto atas. Ada 3 poin. Yang pertama penghasilan dari pengalihan atau penjualan harta di Indonesia dengan nilai lebih dari 10 juta itu dikenakan tarif 25% dikali dengan harga jualnya terlebih dahulu. Yang kedua ada premi asuransi. Nah, premi asuransi ini bagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama atas premi asuransi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Ini dimulainya dikalikan dengan 50% dikali dengan jumlah premi yang dibayarkan. Poin kedua ada atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan 10%. Yang ketiga ada atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar. Itu dikenakan 5%. Lalu dikenakan lagi tarif PPH pasal 26-nya tetap 20%. Yang ketiga ada pengalihan atau penjualan saham. Ini dikenakan tarifnya 25% terlebih dahulu baru dikalikan dengan tarif PPH pasal 26. Lanjut yang poin ketiga ada 20% dan bersifat final dari penghasilan kena pajak PKP sesudah dikurangkan pajak dari BUT di Indonesia. Ini dikecualikan untuk penghasilan tersebut bahwa telah ditanamkan kembali di Indonesia. Poin yang terakhir yaitu ada tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B atau biasa dengan disebut tax treaty. Nah, ini tarifnya biasanya dikenakan 20%. Dan beberapa mungkin dikenakan tarif 0%. Selanjutnya ada 3 poin yaitu saat terhutang, penyetoran, dan pelaporan. Saat terhutangnya PPH pasal 26 yaitu pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terhutangnya penghasilan. Poin kedua ada penyetoran yaitu tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak saat terhutang. Dan yang poin ketiga pelaporan dengan SPT PPH 23 atau 26 itu tertanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya ada hak pemajakan taxing right. Ini untuk perencanaan PPH pasal 26-nya ada 3 poin. Yang pertama, hak pemajakan ada di negara sumber, yang kedua hak pemajakan ada di negara domisili, dan yang ketiga hak pemajakan campuran yaitu antara di negara sumber dan negara domisili. Sehingga ada tarif tertentu yang disepakati di perjanjian penghindaran pajak berganda P3B atau tax treaty-nya. Selanjutnya ada strategi PPH pasal 26 ada 3 poin. Yang pertama memahami peraturan dan perubahannya terutama terkait P3B atau tax treaty antara Indonesia dengan negara lain. Ini dilihat terlebih dahulu peraturan yang aktif baik tarif maupun objeknya. Yang kedua, memahami biaya apa saja yang merupakan objek pajak yang harus dipotong atau dipungut sesuai dengan tarif pemotongannya. Itu telah disampaikan pada slide sebelumnya tentang tarif dan objeknya. Dan yang terakhir ada pastikan adanya Certificate of Residence sehingga ketentuan dalam P3B dapat diterapkan. Ini apabila memiliki
kerjasama antara Indonesia dan luar negeri apabila memiliki Certificate of Residence, maka itu merupakan termasuk dalam tax treaty-nya. Nah, berikut dilampirkan contoh soal untuk PPh pasal 26. Soal ini merupakan objek hadiah yang diperoleh dari atlet Cina. Memperoleh penghasilannya 100 juta. Atas penghasilan tersebut dikenakan tarif pasal 26. Dikenakan tarif 20% dari 100 juta yaitu 20 juta. Contoh selanjutnya yaitu saham, pembagian saham. Yang memiliki saham 25% dari PT Jaya Raya Indonesia, Tuan Alan akan menjual sahamnya sebesar 8 miliar kepada Charis, seorang warga Argentina. Ini tidak memiliki asumsinya tidak ada P3B. PPh pasal 26-nya dikenakan dulu, sebelum dikenakan tarif 20% dikalikan 25% untuk sahamnya, baru dikalikan 20% yaitu 400 juta. Ada catatan, jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut, pemotongan PPh pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia. Dilihat dulu peraturan dan Certificate of Residence-nya tadi. Soal yang berikutnya yaitu ada penghasilan dari Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira di Indonesia yang tinggalnya kurang dari 183 hari. Memperoleh gaji $10.000 dan dikalikan oleh kursnya 10.500, maka ditemui penghasilannya 105 juta rupiah. Dikalikan dengan tarif langsung PPh 26 yaitu 20% dan diperoleh PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2016 adalah 21 juta. Terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.